Haleluya. Shalom. Saudaraku, pada pagi hari kita dapat bersekutu. Walaupun kita tidak ramai, tapi saya percaya Tuhan sudah menyediakan bagi kita satu hidangan yang baru. Satu lagi, saya percaya bukan hanya rutin, tapi satu lagi yang baru. Maksudnya resipi baru dari Tuhan, dari surga. Nah, pada minggu lepas saya sudah sampaikan satu firman Tuhan yang saya sampaikan di video di Minawa, yaitu hanya satu saja yang perlu. Dalam kehidupan kita ada banyak keperluan. Memang betulan. Kalau kita dari segi priority, keutamaan dan sebagainya, memang banyak. Sesuai dengan tanggung jawab kita lah, peranan kita. Daripada seorang anak pada sebagai seorang anak, pada bapak, pada ibu, pada keluarga, tapi juga sebagai pelajar kan. Baru saya cakap tentang umur yang rendah. Sebagai pelajar, malah tanggung jawab rutin yang perlu kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Jadi ada keutamaan yang perlu dilakukan. Bangun pagi saja ada keutamaan. Kan seperti kalau anak-anak itu bangun pagi saja apa? Urus gigi. Itu keutamaan dia. Jangan dulu pergi makan, urus gigi dulu. Tapi apalagi kita yang dewasa ini, kita yang dewasa macam saya pribadi sebagai bapak, sebagai seorang kaki tangan kerajaan, pemimpin dalam sidang ataupun dalam kepimpinan dalam kampung ataupun dalam daerah di mana kita bertanggung jawab. Tidak pernah kita ada keutamaan. Dan juga sebagai mungkin juga seorang petani kan. Kebanyakan juga di kaki tangan kerja juga petani juga. Jadi ada keutamaan dan sebagainya. Jadi dalam bahasa dusun kita banyak keganahan ataupun banyak keperluan untuk kita bertindak melakukan dan sebagainya. Dan bukan hanya peringkat melakukan tapi juga pikir. Nah, ada satu situasi di dalam Alkitab mengajar kita tentang keutamaan. Dan saya tahu kita semua paham ini, sudah tahu ini cerita dia. Itu ada dua pribadi yang bersama dengan Yesus, yaitu Maria dan Marta. Jadi saya sudah sampaikan itu di BOB 2, saya mau beritahu pada jemaat di BOB Minawa, sekarang BOB 2, saya beritahu bahwa keutamaan itu dijelaskan oleh Yesus. Dan dia begitu simpel, begitu saya bilang berterus terang, sehingga memerlukan kita untuk menerima atau tidak, bukan mempersoalkan. Kita boleh berdebat dan sebagainya, tapi Tuhan menyatakan ini bahwa inilah keutamaan yang perlu kita ada. Itu terdapat di dalam, kalau kita lihat dalam Lukas Lukas pasal 10. Kita belajar ini, malah sepanjang Lukas pasal 10 ayat 39 setelahnya saya mau baca ini. Jadi firman Tuhan, situasi yang menceritakan tentang bagaimana Maria menegur Yesus. Bukan dia menegur Marta menegur Yesus. Bukan dia menegur Maria, adik dia, tapi dia menegur Yesus. Dia secara langsung dia bilang, kalau saya suruh Yesus yang tegur Maria, mungkin Maria dengar. Mungkin selama ini dia sudah pernah tegur Maria, mungkin Maria tidak mau dengar. Di situ kita jadi tahu lah. Tapi dia begini ayatnya. Perempuan ini maksudnya Marta, mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Maksudnya sedang mendengar Yesus bercakap. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Apa yang Yesus katakan adalah Firman, kan? Yesus sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi tidak apa. Sedang Marta sibuk, ayat 40, Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia bilang. Dia tegur Yesus, dia mau tegur Marta, tapi karena dia selalu stres, dia bukan hanya menegur minta maaf Maria, tapi secara tidak langsung dia juga menegur Yesus. Oke, kamu tidak paham, saya cakap yang bahasa sehari-hari kita. Marta yang sedang sibuk menyediakan sesuatu makanan untuk rombongan Yesus. Saya percaya bersama dengan murid-murid Yesus, termasuklah istri rumah dia, Marta, Maria, dan juga Lazarus mungkin pada waktu itu bersama-sama dengan mereka menyediakan makanan. Dia stres. Bila dia stres, dia marah. Dia marah, sebenarnya dia marah Maria. Tapi bila dia stres, dia bukan hanya marah Maria yang tidak tolong dia di dapur, tapi dia marah juga Yesus. Macam mana dia marah Yesus? Dia katakan, kenapa kau kasih biar si Maria diam-diam? Kenapa kau tidak suruh dia tolong saya? Kan? Jadi seperti Yesus pun tidak menjalankan tanggung jawab dia untuk menegur Maria. Maria pun tidak menjalankan tanggung jawab dia sebagai adik ataupun membantu Marta menyediakan makanan. Itu masalah nih kan, kalau kita sudah stres kan, yang sepatutnya kita marah
kita marah semua orang. Kita marah satu orang yang bermasalah, tapi kita marah semua. Jadi itu masalahnya. Dia katakan begini, ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, sedangkan sana si Maria dulu. Dia bicara sama Yesus, dia katakan begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Jadi kepedulian Yesus satu masalah, yang membiarkan dia seorang diri itu Maria. Kan? Aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Dia suruh, Yesus suruh. Dia minta Yesus menyuruh Maria, karena dia percaya kalau Tuhan yang cakap dengan Maria akan dengar cakap dia. Nah, ini jawaban Tuhan, sangat jelas. Jadi pada hari ini saja kita belajar firman Tuhan. Tema dia keutamaan, atau lebih tepat satu saja perlu. Kalau selepas ini ada orang yang salah paham, tidak masalah. Yang penting kita buat dengan iman. Amin. Dia katakan begini, tetapi Tuhan menjawabnya, ayat 41, Marta, Marta. Dia memanggil Marta, Marta. Soalnya kalau Tuhan memanggil nama seseorang itu 2 kali, itu maksudnya ada problem dia itu. Nah, macam Petrus ada masalah. Petrus, sebelum ayam berpopok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, kan? Nah, saya mau tanya, berapa perkara yang dilakukan oleh Marta sebenarnya? Berapa perkara? Satu perkara saja, mungkin satu perkara yang menyediakan. Dia katakan sini sibuk melayani. Dia sibuk sekali melayani sini, maksudnya menyediakan keperluan. Mungkin juga masak, mungkin juga menghidangkan sesuatu kepada rombongan Yesus. Tuhan Yesus bilang kau sibuk. Dia katakan sini menyusahkan diri, bukan hanya dibilang sibuk, tapi menyusahkan diri. Saya suka di bahasa Indonesia, dia katakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, ini Tuhan Yesus dari ini disangkap hanya satu yang perlu. Banyak hal yang perlu dilakukan pada waktu itu, hanya satu saja yang perlu. Kalau orang bilang ini konteks dia sedang kita duduk mendengar Tuhan Yesus sedang berbicara. Jadi biar dulu itu sediakan makan, kemudianlah, kan kadang-kadang begitu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang bercakap bukan secara umum saja, spesifik tentang hal ini, tapi dia bercakap secara umum pada kita yang sibuk dan susah hati atau stres atau khawatir dalam banyak hal. Tuhan Yesus bilang hanya satu saja perlu. Hanya satu saja perlu. Dan Maria, dia bilang, telah memilih bahagian yang terbaik. Maksudnya ada banyak bahagian. Ada banyak bahagian, tapi dia memilih bahagian yang terbaik. Bahagian yang terbaik ialah apa yang Maria melakukan. Sebenarnya dia tidak buat apa-apa, dia hanya duduk mendengar saja. Kalau kita lihat ayat yang ke-39, dia katakan mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Itu yang Yesus Maria sedang lakukan bersama dengan Yesus. Dia duduk dalam posisi rest, dalam posisi diam, dalam posisi tenang, hanya membuka telinga dia mendengar. Amen. Jadi ada sesuatu yang signifikan yang Tuhan bilang Maria memilih bahagian yang terbaik, yaitu duduk dan mendengar. Beli bersama dengan saya, mau take note itu kan. Kemudian dia katakan sini ayat yang seterusnya, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak, yang kedua, tidak akan diambil daripadanya. Banyak hal yang kita strive maksudnya melibatkan usaha dan juga kita punya tindakan untuk mendapatkan, kita boleh kehilangan itu. Antara lain ialah macam dari segi harta, kan harta kita boleh kehilangan. Kita boleh kehilangan harta. Oke, kehilangan itu banyak dalam banyak konteks. Kalau orang bilang karena curi kamu nonton, tidak semestinya karena curi. Anai-anai pun boleh ambil juga itu harta kita. Kan perkataan Alkitab ialah itu Alkitab ya, yaitu dibilang ngengat dan karat. Ngengat itu serangga. Karat ini ialah melalui proses perebutan dari segi, kalau karat ini dari segi logam lah, metal. Kan dia semakin berkarat. Kereta yang dahulu baru sekarang sudah berkarat, kan terpaksa mau kasih cat balik dan sebagainya. Itu diambil daripada kita. Bukannya dari segi
material, tapi dari segi quality dia. Banyak yang kita boleh kehilangan. Boleh bersama dengan saya. Dari segi umur, kekuatan kita. Kita ingat dulu kita kuat angkat padi berapa kilo pun masih boleh angkat. Sekarang pakai wheelbarrow, pakai itu serungan pun kadang-kadang masih lagi kita tidak berapa mampu. Jadi kita boleh kehilangan dari segi kesehatan. Orang-orang yang kita sayangi dan sebagainya banyak kita boleh kehilangan. Tapi ada satu yang Tuhan mengatakan yang tidak akan pernah diambil daripadanya, ialah apa yang Maria ambil sebagai bahagiannya, yaitu pertama duduk dan terus-menerus mendengar perkataan Yesus. Nah, saya sudah jelaskan dalam khotbah di Minawa, sekarang di video ini, yaitu bila keutamaan kita ada satu cerita dalam Alkitab yang berbicara tentang itu, yaitu dalam Matius, betul tidak? Masih ingat lagi? Yaitu dalam Matius, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Mas, ini ayat firman Tuhan yang selalu kita pegang. Dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian dia katakan semuanya itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, perkataan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ialah berbicara tentang sebahagian apa yang dilakukan oleh Marta, yaitu menyediakan makanan. Dan kita tahu bahwa dalam konteks ini Tuhan Yesus mengatakan ini apabila dia berbicara tentang orang risau tentang apa yang harus mereka makan, di mana harus mereka tinggal, apa yang mereka harus pakai. Kan? Makan tinggal pakai. Ataupun makan pakai tinggal, di mana mau tinggal. Kan? Dan Yesus menjelaskannya dengan baik dalam pasal yang ke Matius pasal yang ke-6 ini. Sehingga ayat 33 mengatakan, Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara, maksudnya Tuhan sedang memberikan priority, keutamaan dalam semua hal keperluan dalam dunia ini, yang merangkumi 3 hal ini sebenarnya kita cari. Apapun yang kita buat, kita usahakan, pekerjaan kita, kan? Kita bekerja di pekerjaan, kita bertani, kita berjual beli, kita berniaga dan sebagainya. Semua ini yang ketiga ini. Tuhan Yesus bilang, lihatlah bunga bakung. Dia bilang, bunga bakung yang ada di ladang, yang ada di padang. Dia punya kecantikan, dia punya bunga itu, dia punya seperti kanan dandan begitu cantik, dia punya ialah persembahan fashion itu bunga. Yang sekarang berkembang, esok layu dan airnya dipungut orang, kering dibakar saja. Tetapi Salomo dengan segala kemegahan dia, kekayaan dia, tidak pernah berpakaian seindah bunga tersebut. Ini bunga Tuhan perhatikan. Kemudian Tuhan bagi lagi satu ilustrasi tentang makanan. Lihatlah burung-burung di udara yang tidak ini tadi itu bunga dia katakan tidak memintal maksudnya buat benang, tidak menjahit dan sebagainya. Tapi bagi pakaian oleh Tuhan yang luar biasa. Salomo pun tidak berpakaian seperti dia. Ini bunga yang sekarang ini cantik, besok kering, bakar saja rusak. Kemudian burung-burung di udara tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tetapi Tuhan bagi makan, dia bilang yang murah aja harga dia. Kan? Tuhan mau supaya kita lihat bahwa jangan kita risau tentang apa yang kita harus pakai, apa harus kita makan, di mana kita harus tinggal dan sebagainya. Jangan risau. Dan dia bagi lagi penjelasan, dia bilang, siapakah di antara kamu yang boleh tambah 1 hasta? Ini kan hasta, 1 hasta. Ini 1 depa. Ini 1 depa. 1 hasta mungkin sampai sini saja. Ini kali kurang layu lah. 1 hasta. Umur dia, kalau dia risau, dia bilang, Tuhan beritahu bahwa kerisauan kita ini tidak ada makna dari segi life ataupun kehidupan. Tidak ada makna. Tuhan sedang membawa kepada kita untuk priority tentang apa yang paling utama dalam kehidupan ini. Kan? Ada orang bilang mesti mau risau, kan? Kalau tidak risau nanti tidak bekerja. Mesti mau sehati, mata kanan tempat baik, jadi baru mau cari makanan. Tuhan bilang, siapa yang tambah 1 hasta kalau punya kehidupan. Lalu kalau kita berdebat dengan Tuhan Yesus, banyak kita boleh persoalkan. Tapi Tuhan sedang mau kita melepaskan semuanya. Kemudian pertanyaan, jika hal itu
Apa yang perlu diutamakan dahulu? Kan kita ditanya seperti itu. Yesus jawab dalam ayat yang ke-33. Dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada dua hal ini sebenarnya. Dalam tiga hal lah, tapi saya bagi dua hal saja dalam ayat ini, dalam ayat 33 ini. Yang pertama cari. Yang kedua, apa yang harus dicari? Saya dahulukan dulu apa yang harus dicari, yaitu kerajaannya. Kerajaan dikatakan sini, carilah dahulu kerajaan Allah, maksudnya bukan kerajaan kita. Bukan organisasi kita. Bukan kita punya institusi kita dan sebagainya. Kan? Salah satu peringkat kita cari kerajaan dulu, ingin mengundi. Kita mau kerajaan itu yang terbentuk, kita mau kerajaan ini, kita mau jatuh ini kerajaan, kita mau ini satu bentuk kerajaan yang baru. Kita punya pemikiran. Yang Tuhan suruh carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah berbicara tentang apa? Tuhan Yesus bilang berbicara tentang damai sejahtera. Kan? Dalam doa Bapa Kami kita utamakan datanglah kerajaan di bumi seperti di sorga. Apa yang ada di sorga? Yaitu satu keadaan situasi di mana raja kita adalah Tuhan. Saya bagi satu kesimpulan aja. Ini panjang kalau kita mau persoalkan, mau elaborate dan sebagainya. Jikalau Tuhan adalah raja kita tidak masalah. Sedangkan kita mempunyai keyakinan kalau Perdana Menteri kita si Polan kita tahu bahwa kerajaan kita selamat. Lalu yang sepribadi jadi Perdana Menteri kita habislah kita bilang begitu. Ini bukan manusia tapi Allah sendiri. Coba bayangkan satu ketika Paulus katakan bahwa dia bilang kamu hidup dalam damai dengan Allah. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Tidak ada masalah dengan Tuhan. Kita hidup damai dengan Allah. Maksudnya kalau kita hidup damai dengan Allah, tidak sesuatu pun yang menghalang daripada Allah untuk menyatakan rencananya kepada Anda. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan damai sejahtera akan terjadi di depan Anda. Kita boleh masuk ke hadapan di hadirat takhta kasih karunia Tuhan. Amin. Wah, luar biasa. Cari dulu kerajaan Allah. Dan yang kedua ialah kebenarannya. Dan ini kebenarannya memang luar biasa lah. Kita tidak mencari kebenaran kita. Kita tidak mencari kebenaran manusia. Tidak mencari kebenaran yang ditentukan di undang-undang manusia dan sebagainya. Ataupun ketetapan-ketetapan. Ataupun rasa insting kita. Intuitif kita. Tidak. Tapi kebenaran yang diberikan dan dinyatakan melalui anugerah yang diberikan oleh Yesus. Kebenarannya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di sorga menjadikan Yesus kan tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Menjadi dosa supaya kita yang berdosa menerima bukannya kebenaran tapi kebenaran Allah. Bukannya kebenaran tapi kebenaran Allah lah dari kita. Jadi bagaimana yang terjadi oleh kematian Yesus di kayu salib. Amin. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia dijadikan dosa. Kenapa dijadikan dosa? Amin. Supaya Anda dan saya yang berdosa dijadikan benar. Inilah yang Yesus lakukan di kayu salib untuk Anda dan saya. Jadi bila mencari kebenarannya bukan berbicara tentang kebenaran kita. Apa yang saya buat betul. Apa yang saya telah melakukan yang terbaik untuk Anda dan saya. Tetapi apa yang Yesus telah lakukan sempurna, sehingga dia katakan ini perkataan yang dia gunakan dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai kayu salib. Itu kebenarannya. Men? Jadi keutamaan kita apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebenaran kita. Saya perlu tegaskan ini karena kekristenan ataupun hidup keagamaan kita sebagai orang Kristen, saya gunakan kata keagamaan karena tidak lari dari hidup beragama. Malah dalam orang-orang mengatakan agama, dia tuliskan agama. Tapi sebenarnya kita depan lebih daripada agama. Agama ini adalah ibadah, adalah kita punya jati diri kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kepercayaan kita, dan apa yang kita lakukan oleh pandangan saya. Tetapi kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan hanya beragama, tapi hidup menjadi sama seperti Yesus. Itu yang luar biasa. Amin. Tuhan mau kita memiliki ini. Tuhan mau kita mengutamakan ini. Dan satu-satunya yang kita
perlu ketengahkan sini, bukan hanya melihat kerajaan Allah, tapi kebenaran Yesus. Karena bila kita bicara tentang ibadah, apa yang saya buat? Tapi berbicara tentang kebenarannya, apa yang Yesus buat. Jadi jelas sekali itu, saudaraku. Dan yang bahagian pertama, itu dua bahagian saya bilangkan. Yang pertama ialah apa yang kita cari. Kemudian bagaimana kita mencari. Nah ini balik kepada apa yang Maria lakukan di kaki Yesus. Apa yang Maria terima dan dengarkan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang dia dengar. Amin. Saya percaya Yesus sedang berbicara tentang saya bersimpulkan ini. Mari kita lihat ini di dalam, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 ayat 19. Lukas 4 19 18. Ini tujuan Yesus datang ke dunia ini. Ini tujuan Yesus datang ke dunia. Jadi kita masih lagi berbicara tentang keutamaan yang satu yang perlu, yang dibuat oleh Maria. Amin. Duduk dan mendengarkan Yesus. Kita sudah belajar bahwa apa yang Maria dengar adalah kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah dan tentang kebenarannya. Apa maksud sini? Kalau kita simpulkan sini dalam ayat yang ke-18, ini Tuhan Yesus katakan ini, dia baca daripada ayat dari perjanjian lama ketika dia ada di mimbar, dia baca dan dia buka ayat yang disuruh untuk membaca bagian dalam Taurat Tuhan, dan dia baca ini. Amin. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 19 dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Ini adalah Mazmur. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Ini yang Tuhan sedang sampaikan, apa yang didengar oleh Maria. Saya percaya ini, yaitu menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Tadi kabar baik kepada orang miskin, yang kedua memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Nah, ini Tuhan Yesus apa ini? Ini tujuan Tuhan spesifik. Ada orang melihat itu secara literal, silakan percaya dengan iman. Kalau kita rasa kita miskin, inilah berita yang Tuhan mau sampaikan kepada Anda, yaitu berita gembira, kabar baik kepada orang miskin. Apakah kabar baik bagi orang miskin? Apa kabar baik bagi orang miskin? Yaitu sesuatu yang boleh mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Boleh bersama dengan saya. Kemudian yang kedua dia katakan pembebasan kepada orang tawanan. Apakah kabar baik bagi orang yang ditawan? Dibebaskan. Jangan kamu cakap, oh jadi Tuhan Yesus melepaskan orang dari penjara, itu perlu mereka lakukan di penjara. Amin. Itu amin juga itu. Tuhan membebaskan orang-orang di penjara. Tapi maksud saya sini ialah ramai orang yang di penjara bukan di belakang jel ataupun ini jerijik besi, tapi di balik tawanan-tawanan yang terdapat di dalam pikiran, dalam jiwa, dalam hati, dalam pemikiran. Jangan kebiasaan buruk yang menawan kamu, yang kamu susah mau lepaskan, perlu dibebaskan. Orang-orang yang tertawan dengan berbagai tabiat, mungkin juga tertawan dengan obligasi ataupun ketentuan-ketentuan dunia yang sebenarnya tidak perlu. Kamu perlu dibebaskan. Jadi ini berita gembira dia untuk tawanan, untuk dibebaskan. Dan seterusnya katakan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini secara literal, kalau kamu melihat secara literal, amin, terus terima ini bagi orang-orang buta. Tapi banyak orang buta, bukannya buta mata. Mata boleh melihat, tapi mereka tidak dapat melihat kebenaran. Mereka tidak dapat melihat pembebasan. Mereka tidak dapat melihat masa depan. Kan? Orang bilang short-sighted, long-sighted, no-sighted. Tapi orang-orang seperti ini perlu mendengar berita baik. Dan ini berita baik yang Tuhan tahu, yaitu penglihatan. Sama apa kita punya gereja di Kampung Minau, kita panggil Valley of Vision, lembah penglihatan. Satu lembah di mana kita berdoa supaya di mana orang dapat melihat kebenaran Tuhan. Dan kita bersyukur dalam beberapa tahun kebelakangan ini Tuhan memberi banyak penglihatan kepada kita, khususnya dari segi kebenaran firman Tuhan. Yang sampai satu peringkat kita bilang, baru saya tahu. Nah itu katakan, baru saya tahu. Kalau saya tahu dari dulu lagi, saya tidak begini. Kita perlu tahu. Itu kewahyuan. Ayat firman Tuhan yang sama, tapi bila kita baca balik, kita mendapat
remah yang baru. Baru kita tahu bahwa Tuhan bermaksud seperti ini. Kan? Oh, haleluya, puji Tuhan. Dia katakan untuk membebaskan orang-orang tertindas dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat maksudnya the age of grace, zaman kasih karunia, tempo waktu di mana Tuhan memberikan anugerah pada kita sudah datang. Sebelum ini tidak ada. Sebelum ini kita perlu berusaha untuk mendapatkannya. Apabila Yesus membacakan ayat firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan ini sudah digenapi sekarang ini. Bila dia cakap begitu, sudah orang-orang di depan dia marah-marah. Dan macam dia boleh cakap itu sudah digenapi? Adakah dia mau menggenapi itu dengan diri dia? Ketika mau bawa dia untuk mau apa-apakan dia, tapi karena ketika itu Tuhan Yesus belum waktunya untuk dia menerima penganiayaan tersebut, dia terlepas daripada ancaman waktu itu. Mereka betul-betul mempersoalkan apa yang Yesus katakan. Mereka paham betul bahwa Yesus katakan bahwa tahun rahmat itu telah digenapi. Jadi kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini adalah 2 kali perkataan membebaskan. Itu kan? Jadi pada keseluruhannya apa yang didengar oleh Maria pada waktu dia duduk di kaki Tuhan, dan Tuhan mengatakan dia memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, ialah ketika dia mendengar berita baik pembebasan ini. Ini bersama dengan saya. Inilah kerajaan Allah dan kebenaran. Walaupun berbicara tentang banyak hal dalam ayat yang ke-15 hingga 19 ini, tapi berbicara tentang 2 hal ini, yaitu kerajaan Allah dan kebenaran. Tidak pernah tentang kerajaan manusia atau kerajaan Israel. Walaupun Tuhan sedang melihat Israel pada saat ini, Tuhan akan pulihkan Israel. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada dunia melalui Israel. Dan kalau kita mau lihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dunia ini secara tangible, nampak betul, kita lihat Israel. Oke, bagaimana Israel yang selama ini sudah tidak ada negara, tiba-tiba wujud negara ada. Dan di situ semua dinubuatkan. Dan ada satu lagi yang belum terjadi lagi, yaitu dalam kitab Yeskiel, apabila Tuhan mengatakan bahwa Israel akan diserang. Dan antara negara-negara yang akan menyerang Israel ialah Gog dan Magog. Dan kalau kita lihat, Gog itu daripada utara. Siapakah kalau kita lihatkan di sini Israel, terus kita tunjuk arah utara. Negara apa yang paling utara sekali? Sebelum kutub utara? Rusia. Oh, penutup buatkah? Kita lihat macam mana. Malah orang bilang, tapi penutup di atas sedikit itu bukan Rusia, itu ialah Turki dan Syria. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yeskiel, Turki dan Rusia dan Syria antara negara yang akan bersama dengan berbuat negara termasuk Iran akan menyerang Israel. Dan orang bilang ini adalah perang agama. Tidak, bukan perang agama. Saya percaya alasan yang paling utama untuk mereka menyerang Israel adalah karena satu hal saja, yaitu Israel semakin makmur. Dan memang dunia, kalau kita lihat dalam dunia sekarang ini, chaos sekarang berlaku, mungkin macam perang macam dari segi perkauman, dari segi ras, segi agama. Tapi sebenarnya dia punya asas yang paling dasar adalah ekonomi. Kenapa China begitu bermusuhan dengan Amerika? Karena mereka selalu menekan China dari segi ekonomi. Dan sebaliknya masing-masing dari segi ekonomi. Dan kenapa berlaku? Karena Israel akan semakin makmur. Yang paling terkini sekali mereka menjumpai takungan minyak, takungan minyak di bawah laut Israel yang paling besar di Eropa. Sejak perang Ukraina dan juga Rusia, minyak daripada Rusia pergi Eropa. Kamu tahu negara siapa yang membekalkan petroleum kepada Eropa? Dan sedang berlaku sedang buat dia punya laluan baik. Karena yang Nord dilakukan dari Rusia itu sudah kena potong. Rusia tidak mau lagi bantu. Nah, kamu mau melawan saya tidak mau tolong kamu lah. Israel. Jadi siapakah yang akan iri dengan kekayaan Israel? Semua negara yang saya katakan tadi. Nah ini kita lihat, walaupun apa yang berlaku Israel boleh menjadi panduan bagi kita, tetapi kerajaan yang dikatakan dalam Alkitab di sini
adalah kerajaan Allah yang tidak nampak. Dimanapun kita berada, di situ ada kerajaan. Kamu tahu kerajaan itu wujud jika ada raja, betul kan? Nah, saya mau tanya kamu, di mana kamu berada dan di mana raja kamu? Di mana kita berada? Di situ raja kita berada. Roh Kudus bersama dengan kita. Dan di mana Roh Kudus ada, raja ada, the king is there, kerajaan Allah terjadi. Amin. Dan yang lebih luar biasa adalah kebenaran. Jadi inilah yang didengar oleh Marta. Nah, saya mau simpulkan ini, saudaraku, pada pagi hari ini. Lalu kita telusuri daripada minggu lepas saya sampaikan ini, kita berikut dalam tokongsen yang saya sampaikan di Minawung. Dan ini adalah bahagian kedua, yaitu tidak lain tidak bukan adalah duduk rehat di kaki Tuhan dan mendengar perkataan Yesus. Kalau dahulu kita mendengar, betul tidak? Oke, kamu tidak tahu. Dahulu orang-orang zaman Yesus, orang tidak ada handphone, mereka tidak ada keset pun sudah berlalu, tidak sudah ceritakan, CD pun tidak ada audio, media dan sebagainya, radio. Jadi mereka perlu mendengar sepenuhnya melalui pembacaan Alkitab. Dan salah satu yang mereka paling istimewa adalah kalau bukan si Petrus, kalau bukan si Yohanes, kalau bukan Yakobus, mereka boleh terus dengar direct daripada Tuhan Yesus, dan itu yang terbaik. Dengar daripada Yesus, perkataan Yesus, duduk dan dengar perkataan Yesus. Bagi kita pada kali ini, masa zaman sekarang ini, apa yang kita boleh buat? Nah, saya bercakap tentang satu yang perlu. Apa yang perlu kita buat? Yaitu mendengar, membaca, dan melihat firman Tuhan. Nah, saudaraku, jemaat BOB 2 ini di One Plaza ini, saya berkata, kalau ada keutamaan kita dalam hidup kita, satu yang paling penting, yaitu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Tuhan mau kamu mengetahui firman Tuhan. Setiap kali saya mendengar dan melihat firman Tuhan, saya disegarkan. Malah saya merasa saya pribadi, saya merasa tidak cukup secara pribadi saya. Tidak cukup makan firman Tuhan. Nah, saya beritahu jelas, tidak cukup untuk kita makan hanya pada hari Minggu saja. Dan saya cakap tentang makan. Kalau makan berapa kali sehari? 2 kali? Nah, untuk orang diet bolehlah. Kan? Tapi orang yang tidak makan ikut jaman pun, dia makan snack juga kan, between meal dia makan juga kan. Itu penting. Jadi kalau yang muda-muda ini 3 kali sehari, pagi, tengah hari, malam. Mau tambah lagi tengah malam, bolehlah kalau nggak cukup budget. Saya pernah dengar satu khotbah sama Seli Semenanjung. Ini di ISIB, saya kan di ISIB itu. Tapi khotbah kami waktu itu ialah orang Cina. Tapi dia cakap Inggris. Tapi audiens dalam Melayu. Jadi saya lupa sudah pastor siapa yang di sebelah dia itu menerjemahkan bahasa Inggris itu. Jadi ini pastor Cina begini, cakap begini. Chinese people, they're very good in eating. They eat breakfast. After that, they have tea time, 10 o'clock. Then they got lunch. After lunch, between lunch and dinner, they bilang, tea time, 4 o'clock. Mie goreng, ke kue pisang, kopi o, and then dinner. After dinner, dia bilang, night time, 11 o'clock, 10 o'clock, they got supper again. Itu yang menerjemah begini. Panjang makan. Dia bilang, dia cakap di timur terjemah. Orang Cina makan terus-menerus. Very good translation. Orang Cina makan terus-menerus. Orang dusun lagi terus. Bukannya makan, minum terus-menerus. Saudaraku, bila bicara tentang makan itu penting kan? Tapi kita makan firman Tuhan sekali seminggu saja. Itu membeli khotbah. Nah, kita cakap tentang keutamaan. Kita cakap tentang satu yang perlu. Apa yang Maria lakukan, duduk dan mendengar firman Tuhan. Saudaraku, saya mengajak kita pada hari ini. Apa yang kita harus lakukan? Cari, katakan cari sini adalah, boleh saya cakap ini? Baca firman Tuhan. Amin.
Kan dulu mereka tidak ada buku, susah mendapat buku. Buku hanya ada di sinagog, itu pun yang itu gulungan-gulungan kitab. Susah mau baca. Itu hanya ada di rumah ibadah saja. Jadi, bila kena baca, mereka perlu itu saja peluang mereka mendengar firman Tuhan. Kita diberi kemudahan dalam handphone Android ini. Boleh ada Alkitab, buku Alkitab. Kita ada banyak sumber yang kita boleh buat. Pada 16 hari bulan ini, 16 hari bulan ini semua PMM saya wajibkan hadir. 16 hari bulan kita akan adakan retreat untuk menamuni. Kita akan adakan suatu tempat, dan salah satu activity kita sana adalah minta semua kita bagi PMM pada, saya sudah kasih pecah sedikit ini rahasia. Jadi siapa yang jadi ketua kumpulan ready atau dalam kumpulan. Setiap kumpulan sebelum activity kamu kena berkongsi. Setiap kumpulan ada 5 kumpulan, setiap bulan mengkongsikan firman Tuhan yang memberkati diorang pada waktu itu. Kalau ada 3 pertemuan dalam satu hari, 3 kali. Setiap kumpulan siap. Apa firman Tuhan? Jadi dalam kumpulan ada bincang apa firman Tuhan yang mereka mau bagi tahu, sharing dengan kumpulan-kumpulan lain. Jadi ini salah satu activity kita buat akan berbakti langsung keutamaan kita. Amin. Dan saudaraku, bukan hanya duduk dan mendengar, tapi yang kita mendengar, yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Masih tutup dengan firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini ayat firman Tuhan sudah balik-balik kita baca. Tapi saya mau kita renungkan balik ini. Nah, ini ditulis di Perjanjian Lama. Jadi bila dia berbicara tentang firman Tuhan, merenung firman Tuhan maksudnya yang tertulis pada waktu dan zaman itu. Boleh bersama dengan saya. Belum ada Perjanjian Lama, belum ada Perjanjian Baru, belum ada kitab Injil Matius, Lukas, Yohanes, belum ada. Belum ada kitab Efesus, belum ada Wahyu. Ini waktu zaman Daud. Jadi mereka merenung firman Tuhan. Malah ketika Yosua, Tuhan berbicara dengan dia katakan, jikalau engkau merenungkan dengan baik-baik, merenungkan baik-baik maksudnya meditasi, baca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik-baik. Dan apabila itu merujuk kepada apa yang tertulis pada waktu itu, yang tertulis pada waktu itu Perjanjian Lama di waktu zaman Daud adalah Taurat Tuhan. Jadi boleh bersama dengan saya. Taurat Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi banyak yang kita boleh dengar, tapi dia tidak mau mendengar pada nasihat orang fasik. Oke. Nah, ada orang menerjemahkan di sini bilang orang fasik ini orang jahat. Tapi sebenarnya bukan hanya berbicara tentang orang jahat. Orang fasik maksudnya mortal man. Maksudnya manusia yang pikiran manusia. Maksudnya ide manusia. Saya pikirkan kalau pendapat saya begitu. Melibat bersama dengan saya. Jadi mendengar nasihat, memang betul kita perlu mendengar nasihat daripada orang-orang dewasa daripada kita. Amin. Betul. Tapi di manakah dasar mereka mendapat hikmat untuk memberikan nasihat tersebut? Yaitu dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sini, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemu. Duduk maksudnya melibatkan diri. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ada orang bilang, itu kita perlu baca firman Tuhan, itu Taurat Tuhan. Ya betul, merujuk kepada Perjanjian Lama. Taurat Tuhan merujukanlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Taurat Tuhan adalah firman Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Boleh bersama dengan saya. Kalau tadi orang Cina makan terus-menerus, itu makan. Kalau kita siang dan malam, dan itu lebih bagus karena dia tidak berbicara tentang pukul berapa kalau siang, pukul berapa kalau malam, tidak. Tapi siang dan malam, 24 hours terus-menerus merenungkan firman Tuhan. Maksudnya jikalau saya suka ini, kalau dalam 1 Petrus firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Petrus firman Tuhan mengatakan, jikalau ada seorang yang mau berbicara, kan? Ada orang yang mau berbicara, biarlah dia berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Coba kalau kita
berpikir sedemikian rupa. Boleh saya mengajak jemaat ini nasihat daripada penatua. Kalau kita berpikir kan, kita sedang respon dengan suatu hal. Kita respon dengan suatu hal, apapun hal itulah. Peristiwa, berita, mungkin real life di depan kita, ataupun mungkin reaksi dan sebagainya, kita membuat reaksi. Boleh bersama saya dengan saya, jangan layan reaksi yang pertama. Jangan entertain, jangan patuhi reaksi yang pertama kita buat. Kita pikir, belum buat lagi baru kita pikir. Contohnya, tiba-tiba kita mendengar berita yang tidak baik. Reaksi kita pertama ialah apa? Mungkin mencarut. Boleh bersama saya. Mungkin atau kita mencarut kan? Saya berkata minta maaf, silakan. Mencarut. Sudah mau pikir mau mencarut sudah. Tetapi kita ada pikiran yang kedua. Tapi kalau saya cakap begitu nanti tidak berkesaksian yang baik. Ataupun saya cakap begitu sedangkan mana tahu ada sebab lain. Jadi boleh bersama dengan saya. Jadi saya mengajak jemaat BOB untuk jangan patuhi reaksi yang pertama, tapi lakukan reaksi yang kedua. Kamu perasan kalau dalam Alkitab selalunya yang nomor 1 ini akan menjadi nomor 2. Masih ingat lagi siapakah manusia yang pertama? Adam kan? Tetapi yang menyelamatkan manusia ialah Adam yang kedua, Yesus. Adam pertama membawa manusia jatuh dalam dosa. Siapakah anak Adam yang pertama? Kain. Siapakah yang melakukan benar di depan Tuhan? Anak yang kedua. Mau perasaan enggak? Pada waktu Yakub atau Israel, si Yakub dia punya anak ada 12 orang kan? Ketika dia berkati anak-anak dia, apa yang berlaku dengan anak yang pertama? Anak yang pertama siapa? Jadi ingat. Anak yang pertama tidak mendapat berkat anak sulung, tetapi dia mendapat kutuk karena dia tidur dengan salah satu istri bapak dia. Dalam anak si Isaac, anak yang pertama siapa? Esau. Anak kedua Yakub. Siapa yang mendapat berkat anak sulung? Yang berdua. Oke, kita naik lagi. Anak yang pertama Abraham siapa? Ismail. Anak kedua dia Isaac. Siapa yang mewarisi janji Abraham? Kamu nampak kan? Nah, saya mau anak-anak sulung jangan susah hati ya. Haleluya. Jangan susah hati anak-anak sulung. Saya berkata kamu, kita semua ini ada satu yang sulung, yang mendahului semua di keselamatan kita. Siapa? Ya. Terus kamu bilang, tapi Yesus kan diberkati. Saya berkata kamu, Yesus kan Tuhan. Saya berkata kamu, Yesus menerima kutuk supaya kita anak yang berikutnya menerima berkat. Boleh bersama dengan saya jemaat BOB 2. Tolong saya sendiri belajar nih. Kalau pikiran yang pertama, jangan patuhi itu reaksi pertama. Yang mau marah, mau tumbuk, mau mencarut dulu ataupun yang mungkin tindakan yang baik. Tapi patuhi yang kedua yang sudah kita pikir, kita duduk tenang, kita berpikir balik, kita rasional kita lebih sehat. Patuhi yang kedua. Boleh? Kamu paham maksud saya kan? Haleluya puji Tuhan. Mari kita tutup dengan firman Tuhan. Dia katakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kan? Siang dan malam, terus menerus. Men, orang Cina makan terus menerus. Orang dusun makan firman Tuhan terus menerus. Boleh? Tidak, jemaat BOB. Haleluya. Makan firman Tuhan terus menerus. Macam mana itu? Merenungkan, baca firman Tuhan. Kalau dahulu si Maria terpaksa mendengar karena dia tidak buku. Bilang, Tuhan ada kitab habis ya? Tidak. Kan Yesus bilang, belum pernah tulis. Bilang si Petrus belum tulis, bilang si Paulus belum pernah tulis. Nanti baru tulis dalam si Lukas.
Belum ada lagi sabar-sabar dalam Maria, kau dengar dulu. Jadi waktu zaman dulu mereka hanya mendengar. Kita sudah ada Alkitab. Nanti saya minta itu Alkitab yang di rumah ada kan? Masih ada kan? Nah, itu kita akan bawa, kita pakai sesuatu, orang baca. Nanti janji dengan pengetua, orang baca firman Tuhan. Ini cakap yang mudah-mudah ini, selepas retreat nanti ini. Haleluya. Kemudian ini yang terjadi kepada mereka. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang semuanya itu dikatakan sini, yaitu makan, minum, tempat tinggal, sebagainya akan ditambahkan pada dalam Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saya beritahu kita, penuntut, apa yang diperbuatnya masih buat begini. Dahulu, bila kita dibawa kekuatan kita masing-masing untuk mendapatkan berkat, kita berusaha untuk mau melakukan sejauh mana kita mampu, sejauh itulah kita apa yang kita dapat. Kalau kita punya usaha 10, kita punya hasil 10. Kalau kita punya usaha 50 lah hasil kita. Kalau kita tidak berusaha, kosonglah hasil kita. Tapi sekarang begini, di dalam kasih karunia, dalam hidup dalam kerajaan Allah dan kebenarannya, kita berusaha, tapi Tuhan yang menyediakan segala keperluan kita. Baik tenaga, baik hikmat, baik peluang, baik kemurahan, dan yang lebih luar biasa, baik mukjizat. Saya beritahu, contoh dahulu kalau kita hidup, kita berusaha. Orang lain pergi ke satu tempat berurusan, mereka turun naik pejabat, belum siap, belum selesai. Oke, selesai selepas 10 kali turun naik pejabat. Tapi kalau kita di bawah kemurahan Tuhan ini, oleh karena firman Tuhan yang kita berikan keutamaan, yang salah satunya yang perlu dan bahagia yang tidak pernah diambil dari kita, itu kemurahan Tuhan, pembebasan yang Tuhan beri pada kita, penglihatan yang Tuhan beri pada kita, malah keselamatan yang Tuhan beri pada Anda dan saya, kebenaran yang Dia berikan pada kita. Kita hidup damai dengan Allah. Semuanya boleh kita mendengar, membaca renungan firman Tuhan, kita pergi, kita masih pergi. Kita naik, kita turun, kita punya urusan selesai. Amin. Tuhan bagi kita segala keperluan kita. Nah, saya beritahu, bukan hanya kamu tahu kadang-kadang apa yang Tuhan bagi kita pada satu masa bukan kekuatan, tapi Dia bagi hikmat. Satu masa Tuhan tidak bagi kamu kekuatan, seperti tidak bagi kekuatan, tapi Dia bagi kekuatan sebenarnya. Hikmat Dia tidak bagi, tapi Dia bagi kamu peluang. Kamu berada di tempat dan waktu yang tepat. Orang bilang, oh itu kebetulan, oh itu ada kabel, itu dan sebagainya. Tapi bagi kita orang percaya itu adalah mukjizat dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu mendengar, merenung siang dan malam firman Tuhan. Amin. Karena apa yang kita renung siang dan malam itu adalah berbicara tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan tentang saya, tapi apa tentang Yesus lakukan sempurna di kayu salib. Amin. Mungkin kamu ada soalan, tapi ini tidak kita akan jawab kemudian. Mungkin dalam khotbah yang berikutnya. Kamu katakan, menurut tapi ini kan Taurat Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat kemurahan Tuhan di dalam sana? Kita akan lihat ini bersama-sama. Bahwa daripada perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya berbicara tentang satu hal, satu nama ini saja, itu Yesus Kristus. Amin. Jadi kita akan berdiri, kita akan buka ini, kita akan belajar bersama-sama melalui firman Tuhan, sama ada dalam jemaat dan persekutuan seperti ini, atau saya berdoa, dan saya percaya Tuhan akan membantu dan berhikmat dalam renungan kamu secara pribadi di rumah masing-masing. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.